Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana cara berhenti mencari-cari tanda. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 30. Ketika orang banyak mengerumuni Yesus, berkatalah dia, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Seperti Yunus menjadi tanda untuk Niniwe, Anak Manusia menjadi tanda untuk angkatan ini." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, Yesus memberikan teguran atas hati keras manusia yang sulit percaya, dan pentingnya pertobatan sejati di atas sekedar mencari keajaiban. Pada waktu orang banyak mengerumuni Yesus, ia berkata, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudara-saudari terkasih, Yesus menyebut angkatan itu jahat karena mereka terus-menerus menuntut bukti mujizat atau tanda secara lahiria, namun mengabaikan kebenaran yang ada di depan mata mereka. Mencari tanda tanpa disertai iman merupakan bentuk keraguan yang terselubung atau upaya untuk menguji Tuhan. Orang yang mencari tanda tanpa iman biasanya tidak akan pernah merasa puas. Ketika satu tanda diberikan, mereka akan meminta tanda yang lebih besar atau mencari celah logis untuk meragukannya. Dengan begitu, hatinya menjadi semakin keras. Bukannya mendekat kepada Tuhan, seseorang justru menjadi kritikus yang sinis. Firman Yesus pada hari ini meminta kita untuk mengambil tanggung jawab spiritual atas kebenaran yang sudah ada di depan mata. Bagaimana caranya?
kita dapat belajar dari orang-orang Niniwe dan Ratu Syeba dari selatan yang peka mendengarkan. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Niniwe langsung bertobat hanya dengan mendengar peringatan singkat dari Yunus. Ratu Syeba dari selatan menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendengar hikmat Salomo. Namun apa yang membuat orang-orang Yahudi justru berkeras hati menolak perkataan Yesus yang jauh lebih ilahi daripada Salomo dan Yunus? Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering nolak untuk mendengarkan orang-orang yang tidak kita sukai karena pandangan mereka berbeda dan terasa bertentangan dengan keyakinan kita. Pada saat demikian, alih-alih menelan dulu kata-kata yang disampaikan mereka agar kemudian dapat dicerna, kita malah terburu-buru untuk segera memuntahkannya dengan argumentasi pribadi yang membenarkan diri dan menyalahkan mereka. Tanpa sadar, kita menjadi seperti orang-orang Yahudi yang mencari-cari alasan atau bukti luar biasa dari pihak luar untuk menutupi ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudari terkasih, bagaimana kita dapat peka mendengarkan seperti orang-orang Niniwe dan Ratu Syeba? Mari kita selidiki dinamika hati nurani di dalam diri. Bayangkan sosok yang kita percaya penuh dan terima perkataannya. Bandingkan dengan orang lain yang paling sering kita tentang perkataannya. Apa perbedaan di antara keduanya? Bisa jadi, sosok yang kita percaya adalah orang yang pantas dihormati, sementara yang kita tentang adalah mereka yang kita anggap kurang layak. Apakah ada manusia yang memang betul-betul tidak layak dihormati? Sungguhkah faktor penyebab utama adalah unsur kelayakan dari sesama? Atau sesungguhnya emosi dan standar pikiran kita sendiri yang membuat jebakan tersebut? Pada saat demikian, perilaku kita menjadi reaktif dan tidak efektif. Maka baiklah kita berhenti sejenak untuk melakukannya. Dalam diam, kita perlu menemukan apa persisnya yang kita tolak. Dengan kesadaran baru, kita dapat bertindak lebih hati-hati dan penuh hormat. Kita juga jadi mau terbuka dan berdiskusi untuk membangun pemahaman bersama. Dengan begitu, perilaku reaktif kita berubah menjadi tindakan responsif untuk berkomitmen untuk melakukan solusi atau pertobatan yang diperlukan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Siapakah yang saya tentang? Apa yang saya tolak? Kepentingan pribadi apa yang terusik? Maukah saya mohon rahmat kudus untuk memahami pesan Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penegasan-Mu pada hari ini. Kami akui, seringkali kami menolak pesan-Mu yang disampaikan melalui sesama yang bertentangan dengan kami.
Terima kasih atas kesempatan untuk masuk ke dalam diri dan menemukan akar penyebab penolakan kami terhadap rahmat kejadian-Mu. Bimbinglah kami dalam memahami solusi baru dan menindaklanjuti pesan-Mu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.